Bapak Ibu Saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, selamat malam, shalom. Bersyukur di malam hari ini, kembali kesempatan yang indah ini, di tengah kesibukan yang kita lakukan, memungkinkan kita untuk ada di dalam persekutuan ini, kendati pun kita melakukannya di rumah kita masing-masing. Mengawali ibadah doa kita di malam hari ini, mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Nyanyian Kemenangan Iman nomor 87. Nyanyian Kemenangan Iman 87, berkat yang tentu Tuhan memberi. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Pasrah sempurna, nikmat penuh, suka surgawi melimpahku, lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Ayat 3 berkata, aku serahkan diri penuh, dalam Tuhanku hati teduh, sambil menyongsong kembalinya, ku diliputi anugerahnya. Mari kita satu di dalam doa. Kepadamu ya Tuhan, Allah kekasih jiwa kami yang hidup, kami bersyukur, berterima kasih untuk kesempatan yang indah. Kami boleh mengambil waktu untuk ada di dalam persekutuan ini. Kendati pun kami melakukannya di rumah kami masing-masing. Kami meyakini bahwa Tuhan akan menolong kami dalam persekutuan ini dari awal hingga kami boleh menyelesaikannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, bersyukur, serta membuka persekutuan kami di malam hari ini. Haleluya. Amin. Kita lanjutkan pujian kita Bapak Ibu Saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan. Nyanyian Kemenangan Iman nomor 288. Nyanyian Kemenangan Iman nomor 288. Jamnya tak engkau tahu. 288, jamnya tak engkau tahu. Tak seorang tahu jam waktu Yesus kembali, tetapi kenang tanda waktu dan tilik yang tunjuk terus terang
waktu sultan tak balik, tapi jam tak kau tahu. Hendaklah kau berjaga ketika datangnya. Haleluya, haleluya. Maka orangnya kelak ramai-ramai bersuka, tapi jam tak kau tahu. Diberinya terang pada kaum dan bala, tetapi kenang terlebih pun segala yang angkatlah perang hingga musuh telah kalah, tapi jam tak kau tahu. Hendaklah kau berjaga ketika datangnya. Haleluya, haleluya. Maka orangnya kelak ramai-ramai bersuka, tapi jam tak kau tahu. Baik tinggal tetap bersembahyang, berjaga, dan ingat segenap janji sultan di surga. Kelak rasa sedap dengan Tuhanmu juga, tapi jam tak kau tahu. Hendaklah kau berjaga ketika datangnya. Haleluya, haleluya. Maka orangnya kelak ramai-ramai bersuka, tapi jam tak kau tahu. Ayat yang keempat berkata, baik dengan sabar kau berjaga dan nanti, diberinya segar serta kuat tak berhenti. Kelak perang yang besar dengan sorak diganti, tapi jam tak kau tahu. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita akan berdoa bersama-sama melandasi ibadah doa kita di malam hari ini, kita mau mendengarkan suara Tuhan berbicara kepada kita melalui kebenaran firman Tuhan. Di dalam Mazmur 34, Mazmur 34 ayatnya yang ke-23, Mazmur 34 ayatnya yang ke-23, saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini untuk kita yang berkata demikian. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Sekali lagi, Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Jaminan Allah. Jaminan Allah ini adalah tema firman Tuhan bagi kita di malam hari ini. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai umat tebusan Tuhan, Allah memberikan jaminan bagi setiap kita. Sekali lagi, sebagai umat tebusan Tuhan, bahwa Allah telah memberikan jaminan bagi setiap kita. Dan jaminan ini pasti dipenuhi oleh Allah.
Allah kita adalah Allah yang menjamin seluruh kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang tema jaminan Allah ini, jaminan yang seperti apa yang akan menjadi bagian di dalam kehidupan saya dan saudara yang percaya kepada Tuhan. Sekali lagi, jaminan apa yang akan saya dan saudara nikmati dan alami dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan dari Allah yang adalah pemberi kekuatan itu kepada saya dan saudara. Yang pertama adalah jaminan keselamatan dan hidup yang kekal. Sebuah kebanggaan bagi saya dan saudara. Ini adalah sebuah keputusan yang tepat menjadi bagian di dalam kehidupan saya dan saudara tatkala kita percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Jaminan keselamatan dan hidup kekal akan menjadi bagian di dalam kehidupan saya dan saudara. Barang siapa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, serta percaya kepadanya, ia akan memperoleh keselamatan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, jika jaminan keselamatan dan hidup kekal ini menjadi bagian di dalam kehidupan saya dan saudara yang percaya kepada Dia, tidak ada alasan bagi saya dan saudara untuk takut menjalani kehidupan ini. Tidak ada alasan bagi saya dan saudara khawatir menjalani kehidupan ini. Tidak ada alasan bagi saya dan saudara tawar hati menjalani kehidupan ini. Karena keselamatan itu, hidup kekal itu telah menjadi bagian di dalam kehidupan saya dan saudara. Dan itu adalah sebuah jaminan yang sungguh luar biasa, menjadi bagian yang sempurna dalam kehidupan kita ini. Kemudian hal yang kedua, jaminan Allah yang akan menjadi bagian di dalam kehidupan saya dan saudara, bahwa Dia menjamin hidup saya dan saudara. Allah yang kita percaya menjamin kehidupan saya dan saudara yang percaya kepada Dia. Allah berjanji bahwa Ia akan memberikan masa depan kepada kita yang indah dan penuh dengan pengharapan. Sebagai manusia Bapak Ibu Saudara, kita tidak dapat menjalani masa depan ini. Dan untuk itu kita tidak perlu tawar hati sekalipun saat ini kita bimbang terhadap masa depan. Oleh karena Bapak Ibu Saudara, semuanya Allah telah menjamin itu bagi saya dan saudara. Tuhan berjanji bahwa Ia tidak akan pernah meninggalkan hidup kita, dan Ia yang akan memenuhi segala kebutuhan hidup saya dan saudara. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, jaminan Allah bagi hidup saya dan saudara bahwa Dia telah menjamin kehidupan ini. Dia telah menjamin kehidupan saya dan saudara. Oleh karena itu kita tidak perlu khawatir. Kita tidak perlu takut menjalani hidup ini. Sekalipun kita menjalani hidup ini ada berbagai tantangan persoalan. Yakinlah Bapak Ibu Saudara bahwa Dia memberikan kekuatan kepada kita, dan Dia adalah sumber berkat itu akan menyediakannya bagi saya dan saudara sehingga kita senantiasa hidup berkecukupan di dalam Tuhan. Puji Tuhan.
Hal yang ketiga Bapak Ibu Saudara, jaminan yang ketiga bahwa Allah menjamin kemenangan bagi saya dan saudara. Di dalam Tuhan kemenangan demi kemenangan pasti akan saya dan saudara peroleh dalam kehidupan ini. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, sesulit apapun kita menjalani hidup ini, terlebih kehidupan kita di masa pandemi COVID ini, tentu berbagai kesusahan, berbagai kesulitan hidup, berbagai bentuk persoalan yang sedang terjadi di dalam kehidupan saya dan saudara. Yakinlah Bapak Ibu Saudara, jika kita ada di dalam Tuhan, jaminan itu pasti menjadi bagian di dalam kehidupan kita, bahwa Dia yang kita percayai akan memberikan kemenangan bagi kita atas segala persoalan hidup yang sedang terjadi, yang kita alami di dalam kehidupan ini. Untuk itu teruslah ada di dalam Tuhan, teruslah berharap kepada Tuhan, teruslah andalkan Tuhan di dalam hidupmu, karena Dia yang kita percaya adalah menjamin kehidupan saya dan saudara yang ada di dalam Dia. Jaminan itu pasti Bapak Ibu Saudara. Jaminan keselamatan hidup yang kekal menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Jaminan akan segala keperluan hidup saya dan saudara, Dia mempercukupkannya. Jaminan kemenangan atas segala persoalan hidup yang sedang terjadi dan kita alami dalam hidup ini. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, seperti yang saya katakan tadi, teruslah berharap kepada Tuhan, teruslah setia kepada Tuhan, teruslah ada di dalam Tuhan dan mengandalkan Tuhan saja dalam kehidupan ini. Diberkati setiap kita yang boleh mendengarkan firman Tuhan ini, melakukannya dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita akan berdoa bersama-sama, beberapa pokok doa yang akan saya sampaikan kepada kita untuk kita doakan. Yang pertama, kita terus berdoa untuk jemaat yang masih bergumul dengan sakit penyakit yang mereka alami. Kiranya lewat doa kita bersama, Tuhan akan menjamah, Tuhan akan memberikan kekuatan, penghiburan bagi mereka, sehingga mereka tetap kuat ada di dalam Tuhan melewati masa-masa yang sukar ini. Kemudian kita bersyukur karena kita dapat melakukan ibadah kita secara offline atau tatap muka di bulan Oktober ini, dan doakan supaya kita semua tetap sehat, sehingga ibadah-ibadah yang kita lakukan ke depan ini berjalan dengan baik. Kemudian hal yang berikut, doakan staf gembala, badan pengurus jemaat, sehingga kami dapat melakukan pelayanan ini secara bersama-sama dengan baik, dan kiranya Tuhan dimuliakan di dalam seluruh keberadaan hidup kita. Doakan jemaat yang punya pergumulan, supaya Tuhan memberikan kekuatan bagi mereka untuk dapat melewati persoalan hidup ini. Penyelesaian menara gereja kita doakan supaya bisa selesai dengan baik. Bangsa dan negara kita Republik Indonesia yang kita cintai ini kita serahkan dan percaya bahwa Tuhan akan menolong, memberkati para pemimpin bangsa ini. Terlebih
usaha-usaha mereka dalam menangani COVID-19 ini, supaya bisa terlaksana dengan baik. Kita sebagai masyarakat yang ada di dalamnya bisa terbebas dari COVID-19 ini, sehingga kita dapat melakukan aktivitas kita ke depan ini dengan baik. Doakan juga anak-anak di dalam jemaat ini, baik yang sedang studi di kota Samarinda ini, bahkan yang ada di luar kota Samarinda, supaya Tuhan memberikan keberhasilan. Silakan Bapak Ibu Saudara menyampaikan pokok-pokok doa secara pribadi di dalam doa di malam hari ini, dan percaya bahwa Tuhan akan menolong dan memberkati. Ini beberapa pokok doa yang sempat saya ingat untuk kita doakan bersama. Sebelum kita akan berdoa, Bapak Ibu, mari kita kembali memuji Tuhan. Nyanyian Kemenangan Iman nomor 111. Nyanyian Kemenangan Iman nomor 111, ke dalam hati Yesus. Dan kita akan memberikan persembahan kita. Ke dalam hati Yesus ku masuki terus, ku hendak tahu sebabnya, ku dikasihinya, mengapa ku diangkat dari cemar najis, ditolongnya, diselamatkan. Sungguh amat ajaiblah. Ayatnya yang keempat, ke dalam hati, ke dalam suka Yesus, ku masuki terus. Kesukaan ku dapat yang indah dari emas. Ku bersenang selalu, baik sukar dan pedih. Muhalislah, muhalislah engkau yang kusukai. Mari Bapak Ibu Saudara, kita ambil kesempatan yang ada ini untuk berdoa bersama-sama. Nanti saya akan mengaminkan doa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, pada malam hari ini sungguh hati kami bersyukur. Berterima kasih karena Tuhan baik bagi kami. Memelihara, memberkati, memberikan kekuatan bagi kami sepekan yang boleh kami lalui dalam segala aktivitas kami. Di malam hari ini kembali ada waktu bagi kami melakukan persekutuan kami kepada Tuhan. Kendatipun kami melakukannya di rumah kami masing-masing di masa pandemi COVID ini. Kami boleh memuji-muji akan nama Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan menjadi perenungan bagi kami bersama di malam hari ini. Dan juga kami boleh memberikan persembahan kami. Ada waktu bagi kami di malam hari ini ya Tuhan, untuk saling menguatkan, meneguhkan melalui doa kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami, layakkan kami, sehingga segala permohonan kami kepada Tuhan di malam hari ini, Tuhan mendengar, Tuhan menjawabnya. Ya Tuhan, di malam hari ini kami berdoa. Kami terus menyerahkan anak-anak Tuhan yang bergumul dengan sakit penyakit yang mereka alami. Bahkan mereka yang ada di masa tua mereka. Bapak Pendeta Rustam Balang, Ibu Aguslina Napoleon, Bapak Sadirin Ingan, Ibu Rosnani Agung, Ibu Setia Ningsih, Bapak Yohanes Sawen, Ibu Jariah, Bapak Mio, Bapak
Baru Sablon, Ibu Noria Daring, Ibu Happy Laing, Bapak Pukule Jalung, Bapak Balangganang, dan mungkin ada jemaat yang lain yang saat ini dalam keadaan sakit. Bahkan orang tua hambamu Bapak Rio Mulid yang saat ini sedang terbaring di rumah sakit Tanjung Selor. Kami berdoa menyerahkan setiap pribadi ke dalam tangan Tuhan. Biarlah dengan cara Tuhan sendiri menjamah bagian tubuh mereka yang sakit, menyembuhkan dan memulihkan mereka. Kami memohon ini karena kami tahu Tuhan adalah tabib kami yang ajaib, yang berkuasa di atas segala macam penyakit. Kami terus berdoa menyerahkan staf gembala badan pengurus jemaat yang ada. Tuhan terus memberikan kami kerjasama yang baik, memampukan kami untuk dapat melakukan pelayanan kepada umat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Anak-anak dalam jemaat ini yang sedang mengikuti pendidikan di masa pandemi COVID ini, baik yang ada di kota Samarinda dan bahkan di luar, kami percaya bahwa Tuhan memberikan kemampuan hikmat bagi mereka. Terlebih Tuhan memberikan keberhasilan. Bahkan yang masih kecil dalam masa pertumbuhan, kami percaya juga Tuhan akan menolong mereka, sehingga mereka boleh bertumbuh secara jasmani rohani, Tuhan dimuliakan. Terus kami berdoa untuk penyelesaian menara gereja. Tuhan menyediakan dana yang cukup bagi kami melalui pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kami masing-masing, sehingga kami boleh mendukung bersama-sama penyelesaian menara gereja ini dengan berkat yang Tuhan sediakan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Demikian juga kami berdoa ya Tuhan, beberapa pos PU yang sedang kami adopsi, baik yang ada di sekitar kota Samarinda ini, yang ada di Kalimantan Tengah Selatan. Tuhan memberkati setiap pos yang ada, memberkati hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan melakukan pelayanan di pos pembinaan yang ada ini. Terima kasih Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk organisasi Gereja Kemah Injil Indonesia, dari aras pusat, wilayah daerah sampai kepada jemaat lokal. Tuhan memberkati para pemimpin gereja ini, sehingga mereka diberikan hikmat, kemampuan, dan segala program yang mereka saat ini sedang canangkan, kami boleh melakukannya dengan baik untuk kemajuan pelayanan pekerjaan Tuhan. Terima kasih. Bangsa dan negara kami Republik Indonesia yang kami cintai ini, kami meyakini bahwa Tuhan akan terus memberkati para pemimpin bangsa ini, hingga mereka dapat menjalankan roda pemerintahan ini dengan takut akan Tuhan. Usaha-usaha pemerintah dalam menangani COVID-19 ini supaya Tuhan juga memberkati. Terima kasih banyak Tuhan. Tuhan mengerti setiap persoalan pergumulan hidup kami. Berbagai tantangan persoalan yang kami hadapi, kami meyakini bahwa Tuhan memberikan jalan keluar, kekuatan bagi kami untuk dapat melewati setiap persoalan dan pergumulan hidup ini. Terima kasih banyak Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan sudah menolong kami dalam persekutuan kami di malam hari ini, dari awal hingga kami boleh menyelesaikannya. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Ini doa kami mempersembahkan semua ini kepada-Mu, serta mengakhiri persekutuan kami di malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan kekasih jiwa kami yang hidup, kami berdoa, bersyukur dan memohon. Haleluya. Amin. Demikian persekutuan kita di malam hari ini. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.